Salah satu kisah menarik tentang kota di Indonesia yang jarang orang ketahui adalah dari segi supranatural dalam hal gaib. Sangat banyak kita temukan kisah yang membuat bulu kuduk berdiri tentang kota-kota gaib di seputar tanah air, dari cerita mistis hingga kejadian yang benar-benar diceritakan oleh yang mengalaminya. Kota gaib pertama yang akan kita kuak berasal dari Sulawesi, sebuah kota gaib yang berada di wilayah Sulawesi Tengah, di mana masyarakat setempat menyebutnya sebagai kota Wentira. Cerita tentang Wentira sudah banyak menghebohkan masyarakat Sulawesi, bahkan pernah juga ditayangkan di TV nasional. Wentira dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan jin terbesar yang terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara di antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Jika Anda mengunjungi tempat ini, Anda akan menemukan tugu berwarna kuning. Masyarakat di sana percaya bahwa di tempat inilah berdiri gerbang gaib menuju Wentira. Cerita yang berkembang di sana menyebutkan jika pemimpin Wentira adalah raja yang memiliki 7 panglima perang, yang masing-masing memiliki bala tentara yang banyaknya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Konon banyak yang menganggap Wentira sebagai salah satu titik paling angker di Indonesia. Ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Wentira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Terlepas dari anggapan tersebut, banyak kisah mistis yang beredar seputar kota misterius ini, bahkan sudah berkembang turun-temurun. Jika dilihat secara kasat mata, kota ini terlihat seperti sebuah hutan yang sangat lebat. Namun kabarnya mereka yang punya kelebihan akan melihatnya sebagai sebuah kota dengan kehidupan yang berkembang dan modern seperti kota pada umumnya. Dari pengakuan seseorang yang mengklaim pernah masuk ke kota tersebut, kehidupan di Wentira terlihat sangat modern dan beradab. Bahkan menurut ceritanya, tidak ada satu orang pun yang hidup susah atau miskin. Menurut penduduk setempat, wujud penghuni Wentira tidak jauh dengan penampilan fisik manusia pada umumnya. Yang berbeda hanyalah mereka tidak memiliki garis tengah di bibir mereka. Salah seorang warga mengklaim pernah bertemu dengan penghuni Wentira. Ia pun bercerita jika para penghuni Wentira mengenakan baju kuning dan tidak memiliki garis bibir. Saat setelah bertemu, sosok yang dianggap penghuni Wentira itu kemudian menghilang. Cerita mistis tentang Wentira tak sampai di situ saja. Menurut kesaksian warga yang lain, ada seorang sales yang sedang mengantarkan mobil pesanan seorang klien. Ia membawakan mobil BMW E-Series berwarna kuning dengan alamat tujuan Wentira. Statement tersebut pun keheranan saat tiba di tempat tujuan, karena di sana hanya ada kebun dan pepohonan. Ia baru menyadari bahwa dirinya seperti terhipnotis. Lalu ada pula kisah tentang gadis bernama Linvita Puspita yang diberitakan hilang tanpa jejak antara menikah dengan penghuni Wentira. Mahasiswi STIE Palu ini sempat berpamitan bahwa ia akan menikah dengan pemuda asal Wentira yang meminta kedua orang tuanya agar selalu mengadakan doa tahlil karena ia tidak akan bisa kembali pulang dari kota Wentira. Menurut informasi dari salah satu warga, gadis itu memang tak pernah pulang, bahkan jejaknya pun sulit ditemukan seperti lenyap begitu saja. Menurut beberapa sumber informasi, keberadaan kota gaib Wentira ini bahkan sudah disadari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dari kesaksian yang pernah ditulis, ada seorang pilot yang mengendarai pesawat tempur milik Belanda telah melihat kota megah di tengah hutan. Bangunan-bangunan di kota tersebut berwarna kuning keemasan dengan gedung-gedung pencakar langit. Namun kota ini konon diambil dari kata Uventira yang bermakna air berwarna merah. Tetapi sampai sekarang masyarakat sekitar lebih terbiasa menyebutnya Wentira.